Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya atau bersama hamba, bukan saya. Eh, hari, hari ini kita akan menceritakan kisah kehidupan saya sendiri. Kisah dalam kehidupan waktu saya kecil dan apa yang menimpa keluarga saya. Untuk cerita selanjutnya jangan lupa tombol subscribe, share, dan like. Later. Oke, kita akan masuk dalam ceritanya ya. Paduka sekalian, ceritanya itu tentang yang terjadi di keluarga saya, teruntuk untuk tepatnya ayah hamba sendiri gitu yang menimpa gitu kan. Nah, langsung aja ke ceritanya ya. Paduka teman-teman, kakak semua ya. Waktu itu udah seminggu almarhum ayah saya lah, atau saya bisa panggil abah kayak gitu kan. Jadi udah seminggu dia merasakan sakit atau demam. Itu tuh timbullah bisul di daerah leher ini. Waktu itu kan lagi demam-demamnya. Nah, jadi demam-demam itu timbullah bisul di sini, di leher ini kan. Jadi otomatis ibu saya beranggapan kalau bisul kan endingnya pasti meletus, habis itu sehat gitu kan. Setelah seminggu berlalu itu pun sakitnya tuh di bagian di lehernya tuh bisulnya tuh itu sakitnya minta ampun gitu, sampai ngerang-ngerang kesakitan lah gitu kan. Jadi udah seminggu kan itu udah ada tuh mulai nampak matanya di bagian bisul itu kan. Udah dipencet itu memakai apa namanya tuh, duri dari batang jeruk itu kan, diambil itu kan, ditusuk matanya itu biar dia cepat keluar gitu kan. Tapi setelah itu tuh kan dalam pikiran setelah kempes kan sembuh lagi. Malahan nggak sembuh, malahan bengkak lagi gitu kan. Itu udah seminggu lagi, berarti kan yang ayah saya menderita itu kan udah hampir 2 minggu gitu kan. Jadi kebiasaan ibu saya itu, emak saya itu kan kalau ke warung itu kan jam 10 pagi itu kan pergi ke warung sayur gitu kan. Jadi yang punya warung itu kita manggil dia tuh Mete kan, Mak Ete. Jadi waktu Mak Ete itu waktu kami di Padang itu kan sekitar orang sana itu, kalau warung saya itu pasti warung Mak Ete gitu kan. Jadi Mak Ete ini kan di pinggir jalan. Kebiasaan ayah saya itu kan kalau mau kerja itu kan ke tempat kerjanya itu kan naik angkot tuh di depan warung sayurnya Metek tadi. Nah, si Metek tadi itu nanya sama ibu saya, ini katanya kan, si Ajo kemana? Kok nggak ada kelihatan udah 2 minggu? Nah, diceritain lah sama ibu saya tuh, begini Metek, kan dia ada bisul tuh. Jadi bisul ini dalam pikirannya kalau udah meletus itu kan udah sembuh. Berarti nggak sembuh-sembuh. Udah sampai minggu kemarin udah meletus itu. Nah, sekarang kambuh lagi, besar lagi dia. Setiap jam-jam sakitnya tuh dia mengerang kesakitan kayak gitu kan. Nah, Mete ini kebetulan istrinya ada juga di sana kan. Dibilangnya sama istrinya itu, oh ya udah kita pergi aja ke Gunung Pangilun. Kalau nggak sembuh-sembuh gitu kan berarti kan ada campur tangan sihir atau segala macamnya gitu kan. Jadilah ditunjukilah sama istri Mete ini
syaratnya yang mau biasanya orang berobat ke sana tuh disuruhnya bawa kunyit yang gede-gede ini 1 kilo banyaknya. Nah, jadi udah pergi emak saya ke pasar, ibu saya ke pasar beli kunyit yang gede-gede itu kan. Nah, dibawa pas kebetulan tuh saya kecil tuh waktu itu kalau nggak salah sebelum SD, tapi saya ingat semuanya apa yang terjadi itu saya ingat. Nah, habis itu kan pergi kami tuh habis asar tuh ke sana tuh kan. Dari rumah tuh angkot kurang lebih sejam lah, 1,5 jam lah angkotnya tuh. Nah, pergi kami ke itu naik angkot nyampe ke Gunung Pangilo, namanya daerah di Sumatera Barat itu. Dari jalan raya tempat berhentinya angkot itu tuh kami jalan lagi ke dalam, kurang lebih dibilang jauh dia dekat, dibilang dekat dia jauh juga lah, lumayan kan. Betul waktu itu ojek nggak ada kan, tapi saya ingat semuanya walaupun kecil. Nah, jalan kita kan nyampe di rumah bapak itu bincang-bincang, habis bincang-bincang itu kan, nah si kami manggilnya, mak saya manggilnya, orang-orang sana manggilnya abah gitu kan. Perawakannya kecil lah, rambut putih lah semuanya, kira-kira umuran 60-an lah, 60-an lah gitu pada tahun itu. Jadi pas setelah bincang-bincang tuh mbak saya tuh kan udah gede nih wisunya itu, dia mengerang sakit kan tuh, dan namanya kambuh lagi gitu kan. Jadi abah ini minta izin, dikasihlah kunyit tadi yang dibawa tadi itu. Habis itu dizikirkannya selama kurang lebih sejam lah. Diperkirakannya pas habis maghrib tuh dia zikir sejam namanya kan. Setelah dizikirkannya sama kunyitnya air kan. Nah, mbak saya tadi disuruh minum tuh air, ditidurinya lah kan. Diambilnya kunyit itu sepotong segini lah, potong 2-nya kan. Nah, dia mulai lagi tuh meditasinya tuh, cara pengobatannya. Diambilnya kunyit potong 2 tadi itu tuh, ditekannya di jempol kakinya kan, dibilangnya assalamualaikum katanya kan. Gak ada respon kan, nyampe ke bawah itu, di bawah paha gitu kan, bawah paha, jempol kaki. Nah, ini paha kan, di bawah dekat belakang itu lah, belakang paha itu lah kan. Jadi assalamualaikum gitu kan, gak ada respon tuh. Naik lagi pinggang, assalamualaikum. Udah mulai tuh masuk tuh ada suara erangan kan, katanya. Udah berubah suaranya kan. Jadi assalamualaikum gitu kan. Kata entah roh orang yang itulah, entah yang punya sihir entah apa lah gitu kan. Lanjut lagi tuh ke ketiak tuh. Itu udah nggak sadar lagi tuh. Bapak saya atau ayah saya kan bilang assalamualaikum. Itu udah keluar suaranya tuh, ini manusia atau iblis gitu kan, dengan suara beratnya itu kan, manusia. Dia bilangnya manusia gitu kan. Kalau manusia kok kelakuan kayak gini gitu kan, menganiaya orang gitu kan. Enggak, ampun sakit. Kalau sakit keluarlah dari tubuh orang ini, selesaikan, bersihkanlah tubuh korban ini, maksudnya tubuh dari ayah saya ini gitu kan. Apa yang sakit, apa yang dianiaya gitu kan. Iya katanya kan, iya. Apa sebabnya kamu menganiaya orang ini katanya kan, si Polan katanya kan. Iya, saya sakit hati katanya kan, sakit hati banget sama dia. Sakit hati banget sama dia katanya kan. Kalau sakit hati jangan kayak gitu katanya kan. Langsung disiksa bapak itu kan, di gini-gini. Ampun katanya kan. Ampun. Dah, kamu janji kalau
dalam seminggu ini nggak sembuh orang ini, nggak bersih lagi apa sakitnya tuh, kamu saya azab katanya kan. Iya pak saya janji katanya kan, sakit lepaskan katanya. Enggak, kamu harus disiksa dulu katanya kan, disiksanya terus tuh. Itu tuh kan kalau itu tuh kan tubuh bapak saya itu kan ibaratnya kan dia memakai tubuh bapak saya. Pas saya kecil-kecil itu saya nggak terima, langsung saya marah-marah kan. Ibaratnya seorang anak kecil lah, lihat bapaknya katanya kesakitan gitu lah kan. Saya lawan bapak yang abak, yang tukang abak tadi itu. Keluarlah, ampe ini kamu jahat ini kan. Besok ditenangin sama ibu saya di luar, saya ditenangnya bilangnya itu bukannya abah, maksudnya itu bukan ayah itu orang roh. Pokoknya dikasih penjelasan yang masuk di akal lah gitu kan. Habis itu saya masuk lagi, saya saksikan itu kan, itu bapak itu memang jawab obatnya. Tapi boleh percaya atau tidak, saya tidak menyarankan ke sana. Tapi obat-obat alternatif seperti itu atau orang-orang itu tuh cocok-cocokkan. Tapi pas di ayah saya cocok, ibarat di keluarga saya sudah sekian lama dia menunggu sakit gitu kan, berdoa ibaratnya, tanya ini obatnya apa, dah pakai lah segala macam, tapi enggak juga sembuh-sembuh. Nah kebetulan tempat abah ini di daerah Gunung Panggilan Padang itu kan. Jadi setelah di apa namanya, dicek namanya kan yang tubuh bapak ini, dan ayah saya tadi itu sadar lagi kan, disadarkannya lagi kurang lebih 15 menit lah gitu kan. Habis 15 menit sadar lagi itu, sudah minum kan. Nah jadi kata Mbak tuh ya kan, parut kunyit tadi itu parut kan, remas, ambil airnya minum, ampas kunyit tadi itu balurin ke bisul itu kan. Itu memang santet orang Padang kayak gitu tuh. Namanya kalau nggak salah tuh ada nama lainnya, tinggam namanya itu. Jadi kalau orang sakit hati kan dengan cara seperti itu, dia kalau nggak salah tuh tinggam pari juga, tinggam pari dari ekor pari itu kan, entah gimana lah cara orang tuh nyihir atau pakai ilmu gaib gitu kan. Tapi sekali lagi saya ngomong ini kan, kita yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan melalui bapak tadi, abak tadi itu kan, mungkin abak tuh mungkin suci, bersih, doanya tuh memang sampailah gitu kan kepada Allah, minta pertolongan. Nah setelah seminggu nyampe di rumah, pamitan lagi tuh, disuruhnya seminggu lagi ke sana. Kalau nggak ada baik atau makin buruk sakitnya, disuruhnya balik lagi tuh ke Gunung Pangilun tuh. Jadi kan pada minum tuh dibalurin. Jadi mak saya bertanya nih, udah nyampe di rumah kan, emangnya ada apa, perkara sama orang atau gimana? Ya 2 minggu yang lalu itu sebelum sakit itu saya berantem katanya kan, berkelahi, sparring lah. Ya kalau ibaratkan orang mau aniaya, mau harta, apa harta yang mau diambil kan, namanya juga kuli kan. Kuli dapat sore paginya udah habis gitu kan, duit yang dicari sehari itu kan, untuk belanja kami lah, makan lah keluarga. Jadi kalau orang menganiaya untuk harta nggak ada. Tapi dijelasannya bapak saya tuh lebih tuh berantem kan, entah sama-sama kalah, mungkin orang tuh mungkin masih kurang puas gitu kan. Nah dilewatkanlah jalur halus gitu ibaratnya, dianiaya lah gitu, disantet lah bapak ayah saya. Saya lihat itu tuh memang saya kejadian nampak, makanya saya bercerita gitu kan, bukan cerita dari orang lain. Walaupun saya kecil tapi saya ingat semuanya gitu. Nah jadi itu tuh alhamdulillahnya sembuh, bisul itu sembuh, kempes, alhamdulillahnya sehat lagi kan. Nah kata mak saya, nanti kalau udah mulai kerja lagi, udah sanggup kerja lagi, nyampe di tempat kerja itu tuh temui dia, minta maaf.
Nah ceritanya minta maaf tuh entah orang tuh minta maaf, entah ya saya minta maaf. Jadi mereka berteman lagi gitu kan. Entah maafkan Jo, mungkin itu mungkin kan. Nah, pokoknya selesai sudahlah permasalahannya gitu. Nah jadi ilmu gaib itu boleh percaya atau tidak gitu kan. Dibilang percaya dia ada, dibilang tidak ada nyatanya dia ada gitu. Dibilang ada kan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah intinya kita tuh beritikad baiklah, ibaratnya tuh ramah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lautan sakti, rantau batuah. Kata orang di dunia banyak keramat gitu kan. Orang kepandai-pandaian gitu-gitu banyak di dunia ini, dimanapun banyak dia tuh. Jangan kita lihat orang tuh lemah gitu, jangan semena-mena gitu. Pokoknya jagalah etika, sopan santun, walaupun tua, walaupun muda, walaupun lemah orang tuh, kita tetap menghargai orang. Nah pesan kesimpulannya itulah, berbuat baiklah pada siapapun. Oke, sekian dulu cerita malam ini ya. Untuk cerita selanjutnya saya juga ada nih, masih sedikit seputaran bapak yang ada di Gunung Pangilihan tadi. Masih berlanjutlah ceritanya yang lain-lain. Oke. Assalamualaikum, sehat selalu. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin.